harga pembebasanku. Di lembah gelapku, Engkau hadir di sana. Di bukit kemelutku, Engkau pun
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Salam Bapak Ibu. Halo, baik. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gunung Sahari. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri dan hati kita masing-masing dalam mengikuti kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di kebaktian ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gunung Sahari. Warta lisan. Undangan Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti Perjamuan Kudus yang akan diselenggarakan pada kebaktian Jumat Agung, hari Jumat 3 April tahun 2026. Majelis Jemaat juga melayani Perjamuan Kudus di rumah, minimal 1 hari setelah Perjamuan Kudus dirayakan di gedung gereja. Dikhususkan bagi anggota Jemaat GKI Gunsa yang mengalami sakit permanen atau usia lanjut, sehingga tidak memungkinkan lagi datang merayakan Perjamuan Kudus di gereja. Anggota jemaat yang memerlukan pelayanan tersebut dapat mengajukan permohonan dengan menghubungi tata usaha gereja Gunung Sahari sampai dengan hari ini Minggu 22 Maret 2026. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam menyiapkan diri untuk merayakan Perjamuan Kudus. Baptis anak. Sakramen Baptis Kudus Anak yang kedua di tahun 2026 akan dilayankan pada hari Minggu 10 Mei 2026 dalam kebaktian ketiga atau pukul 10.30 dilayani oleh Pendeta Gilbert Christian Kristamulya. Silakan mendaftar di kantor tata usaha. Batas akhir pendaftaran Kamis 9 April 2026 pukul 12. Percakapan dengan Majelis Jemaat akan dilakukan pada hari Minggu 12 April 2026 pukul 13.00 di ruang Warung Tengah GSP 1 lantai 1. Info baptis dapat dilihat pada warta cetak Warta Persekutuan Minggu hari ini di halaman ke-16. Undangan ibadah sekolah Minggu. Salam Bapak Ibu yang terkasih, mari mengajak dan mengantar anak-anak kita hadir dalam ibadah sekolah Minggu pada masa Paskah sebagai berikut. Ibadah sekolah Minggu Jumat Agung. Tema, Dia menderita karena kita, Jumat 3 April 2026 jam 8 sampai jam 9.30. Ibadah sekolah Minggu Paskah, tema, Yesus bangkit, aku hidup. Minggu 5 April 2026 jam 08.00 sampai dengan 09.30. Kiranya melalui ibadah ini anak-anak semakin mengenal kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Mari kita saksikan tayangan berikut. Hai adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit loh dan mengajak kita semua untuk bersukacita bersama. Jangan lupa hadir pada ibadah di hari Jumat 3 April dan Minggu 5 April 2026 jam 8 pagi. Sampai jumpa. Pelantikan Badan Pelayanan 2026-2028. Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, pada kebaktian umum Minggu 29 Maret 2026 pukul 17.00
akan dilaksanakan pelantikan Badan Pelayanan 2026-2028. Marilah jemaat Tuhan bersama-sama kita berdoa, kiranya Tuhan berkenan memakai, menuntun, dan memberkati pelayanan para badan pelayanan 2026-2028 yang akan dilantik, agar melalui pelayanan mereka, jemaat semakin bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tema kebaktian hari ini adalah pengorbanan yang memberi hidup, pengorbanan, hikmat, dan akal budi, yang harusnya dipimpin oleh Pendeta Royandi Tanujaya digantikan oleh Pendeta Gilbert Christian Mulya. Demikian warta lisan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk memuji Allah, karena ajaib perbuatannya bagi kita. Tangannya begitu kokoh menopang kita dan kasih setianya tidak berkesudahan. Pemazmur mengatakan, Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1 dan 2.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan para pengkhianat mencelakakan mereka. Semua orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amsal 13 ayat 15-16. Gereja yang memberi tempat yang sewajarnya bagi hikmat dan akal budi menjadi gereja yang diperlengkapi dengan pelbagai karunia, sehingga gereja dapat menunaikan tugas dan panggilannya di tengah dunia yang senantiasa berubah. Marilah kita persembahkan hikmat dan akal budi yang Tuhan karuniakan bagi kita agar mendatangkan kebaikan bagi kehidupan di dunia ini. Buat yang hancur lulu, kau harapan, kami mohon Tuhan keadilan, damai sukacita di prahara, nyatakan Tuhan kerajaan-Mu.
hati yang beku, kobarkanlah kepedulianmu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami sering kali hidup menurut kehendak kami sendiri. Kami mengutamakan kepentingan pribadi daripada kehendak-Mu. Kami lalai mengasihi sesama dan kurang peka terhadap penderitaan sekitar kami. Dalam masa Prapaskah ini, kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Namun, kami seringkali tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan hati kami dan pikiran kami. Perbaharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam pengharapan akan kasih karunia-Mu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamur yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagimu. Salam damai bagimu juga. Sekalipun tak layak kepada Tuhanku, ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan, tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Kasihnya hadir tetap.
Mari kita berdoa. Kami datang padamu dengan hati yang memuji, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang terus mencari kebenaran-Mu. Dan Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang boleh menuntun kami, agar kebenaran-Mu itu saja yang boleh menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai hidup kami, dan nyata di dalam setiap tindakan dan kata kami. Tolong kami ya Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga apapun juga yang boleh kami terima, itu saja yang memperlengkapi kami di dalam menunjukkan Alkitab yang terbuka lewat kehidupan kami di dalam keseharian kami. Dan biarlah Roh Kudus juga yang boleh menuntun hamba-Mu, biarlah apapun juga yang disampaikannya semua hanya berasal daripada firman-Mu saja ya Bapa. Inilah ya Bapa permohonan kami, doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Matius 21 ayat 23 sampai 27 demikian. Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Namun jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Shalom Jemaat GKI Gunsa. Kembali lagi di podcast GKI Gunsa bersama saya Putri dan Laura. Oke, Bapak Ibu Jemaat apa kabarnya? Baik, oke. Nah Bapak Ibu Jemaat, yang kalau misalnya kita perhatikan ya selama masa Prapaskah ini, setiap tema itu pasti diawali dengan kata pengorbanan, betul ya Lau? Betul. Tapi apakah Bapak Ibu Jemaat tahu apa tema besar Paskah kita tahun ini? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu kali Put. Laura tahu? Gak tahu. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu Jemaat melihat ada di warta bagian-bagian awal, halaman awal, itu ada tuh menjelaskan tentang tema besar Paskah kita, yaitu pengorbanan yang memberi hidup. Nah kebetulan pada Prapaskah yang kelima ini kita akan bahas subtemanya yaitu tentang hikmat dan akal budi. Oleh karena itu di sini aku dan Laura bersama dengan Bapak Irwanto yang mungkin sangat familiar ya Bapak Ibu Jemaat. Pasti kita juga sering melihat Bapak Irwanto di tengah Jemaat GKI Gunsa seperti itu. Betul, mungkin yang kita kenal tuh Pak Irwanto merupakan salah satu penatua di GKI Gunung Sahari
Ya, terus kemudian mungkin kita juga kenal Pak Irwanto sebagai seseorang yang aktif di Kelker Kesenian, betul ya Lau? Betul, dan beliau juga merupakan salah satu pemimpin di BPK Penabur. Dulu tempat kita sekolah. Tempat kita sekolah. Dulu aku sama Laura satu tempat duduk ya, satu kelas. Ya, oke. Itu adalah sosok Pak Irwanto yang mungkin banyak dari kita kenal. Tetapi mungkin ada yang belum semua orang tahu nih Lau, yaitu tentang pelayanan Pak Irwanto khususnya dalam merangkul anak-anak yang putus asa. Boleh mungkin Pak Irwanto diceritakan kepada kami dan juga Bapak Ibu Jemaat mengenai pelayanan yang selama ini Bapak lakukan? Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Selamat siang. Mungkin tidak semua kenal saya, jadi saya kenalkan diri dulu boleh? Silakan Pak. Saya bergereja di GKI Gunsa ini sejak tahun 1975. Kemudian saya baptis dewasa di tahun 1978 oleh pendeta Flora Darmawan. Kemudian saya pertama kali menjadi penatua itu tahun 1994. Nah, 2 tahun yang terakhir tadi seperti sudah disampaikan oleh Putri, saya adalah ketua kelompok kerja kesenian dan peribadahan. Nah, minggu lalu Bapak Ibu saya mendapat anugerah yang sangat besar dari Tuhan, diberi kesempatan untuk diteguhkan sebagai penatua tahun pelayanan 2026-2029. Nah, tadi disampaikan saya banyak memberi dukungan. Saya senang mendukung kaum muda. Kenapa? Begitu kan? Betul Pak. Nah, sebetulnya itu ngalir gitu aja, bukan pilihan. Bukan yang saya pilih dari macam-macam kemungkinan kemudian saya milih itu, tidak. Jadi itu mengalir saja, yang setelah saya ditanya, saya berpikir asal muasalnya dari mana. Nah, asal muasalnya itu ketika saya kuliah di ITB tahun 1971 sampai 1975, saya mempunyai seorang dosen agama Kristen, yaitu pendeta Irene Dorothy Marx. Nah, pendeta Marx ini adalah pendeta GKI yang mengkhususkan dirinya untuk memberi dukungan dan perhatian kepada kaum muda. Yang yang didukung oleh mereka adalah terutama para mahasiswa. Nah, melalui pelayanan beliau, di mana saya ikut di dalam persekutuan doa yang beliau adakan, pertemuan-pertemuan yang beliau adakan, maka saya tertarik otomatis karena ikut dalam kelompok itu jadi memperhatikan kaum muda. Setelah saya selesai kuliah saya ke Jakarta, kami punya namanya persekutuan alumni ITB. Persekutuan alumni ini juga mentornya ya Ibu Dorothy Marx tadi, sehingga pelayanan berlanjut di Jakarta. Waktu itu saya belum menjadi aktivis di Gunung Sahari karena saya jadi penatua tahun 94. Waktu itu saya sudah bekerja dan saya memberi perhatian kepada rekan-rekan kerja yang bukan sarjana di tempat kerja saya. Mendorong mereka untuk lebih maju. Ya. Dan sekarang banyak di antara mereka yang sudah sangat-sangat maju. Nah, kemudian pada tahun 1992 ya, ada suatu kondisi kesehatan saya waktu itu, yaitu saya kena serangan jantung. Ya, pada usia saya 40 dan pada waktu itu teknologi pengobatannya belum secanggih sekarang. Nah, pada saat itulah saya tersentak bahwa konsep bahwa hidup adalah anugerah itu hanya saya pahami sebagai konsep. Sesuatu yang tidak saya serap, saya tidak menyerapkan dalam kehidupan saya, dan saya juga tidak merasakan itu. Tapi menurut saya kalau dipikir-pikir, kan usia ya, jadi waktu kita berusia anak-anak atau remaja atau pemuda, masih muda, melihat ke depannya kan masih jauh. Ya, masih usianya 20-an. Punya kakek yang umurnya 70 tahunan, jadi rasanya masih jauh. Bahwa waktu itu ternyata jauh. Jadi sekarang saya berpikir bahwa konsep
hidup adalah anugerah, yang saya resapi itu konteksnya konteks waktu. Konteksnya konteks waktu. Orang lain meresapi juga. Konteksnya lain, konsepnya misalnya konteksnya adalah sukses. Tapi untuk saya waktu, ya, karena kalau orang sudah pernah kena serangan jantung tentu pikirannya waktunya tinggal sedikit gitu kan. Jadi itu konsepnya waktu. Nah, kemudian saya menjadi penatua di GKI Gunsa tahun 94. Nah, setelah menjadi penatua saya kalau disebut spesialisnya kepenatuaannya itu di persekutuan dan organisasi. Bidangnya bidang PO, bukan Kespol, PO. Tapi di dalam pelayanan saya karena sudah terbiasa sebelumnya memberdayakan kaum muda, maka pada saat saya di GKI Gunsa, saya teruskan kegiatan itu. Itu kira-kira ceritanya kenapa saya, orang-orang melihat, oh saya kok banyak mendukung kaum muda, itu ceritanya kira-kira latar belakangnya. Oke, berarti tadi kan Pak Ir juga meng-highlight bahwa ini kan waktu ya, masalah waktu. Kadang kita juga pengen ngelihat hasil yang instan, tapi Bapak tuh memilih untuk terus mendampingi anak-anak yang kaum muda tadi itu, walaupun kadang mereka nggak ada perubahan. Terus gimana sih cara Bapak untuk menjaga perasaan biar ngerasa kayak gak sia-sia nih walaupun upaya saya tidak berbalas. Itu bagaimana Pak? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di dalam mendukung kaum muda itu ternyata tidak cukup hanya didukung dengan dana, tidak cukup. Ternyata diperlukan dukungan berupa pendampingan. Nah, karena saya bekerja tentu dukung dana sedikit-sedikit ya bisa ya. Tapi yang mahal itu adalah pendampingan. Karena di dalam pendampingan itu diperlukan waktu. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi bukan karena yang didukung tidak mau maju, tapi yang dukung tidak punya waktu. Ini problem memang yang dihadapi sampai sekarang, saya sampai sekarang menghadapi hal seperti itu. Ya. Jadi seseorang muda yang karena kehendak Tuhan berada di dalam kondisi yang sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Dia tidak bisa keluar dari kesederhanaan itu. Kalau nggak ada yang narik. Kalau yang narik, ya, ternyata tidak bisa juga. Jadi yang ditarik harus bersedia ditarik. Nah supaya yang ditarik mau atau bersedia untuk ditarik, maka perlu pendampingan. Nah ternyata ini yang paling tidak mudah. Nah kemudian kalau kita narik orang yang nggak mau akhirnya gagal, apakah kita putus asa? Ternyata ada resepnya Bapak Ibu. Resepnya juga dari pendeta Dorothy Irene Marx tadi. Beliau itu mempunyai, yaitu dengan cara apa? Dengan cara didoakan. Jadi kita mendoakan orang itu. Rutin, continue, konsisten. Nah, itu adalah teladan yang diberikan oleh Ibu Dorothy Irene Marx ya, di mana beliau itu mempunyai daftar nama dari orang-orang yang akan didukungnya dan dia doakan. Beliau mendoakan mereka secara terus-menerus dan secara konsisten. Ya, waktu kami masih muda, waktu mahasiswa itu berebut supaya namanya ada di dalam daftar yang dimiliki oleh Ibu Dorothy itu. Dan beliau selalu menyampaikan, saya doakan Anda. Kalau orang lain bilang, oh saya doakan Anda. Kita nggak yakin kita didoakan. Tapi kalau beliau mengatakan, saya doakan Anda. Maka beliau mendoakannya. Ya, karena mempunyai daftar tadi. Nah itu yang yang juga saya ikuti. Jadi tidak cukup membantu secara finansial, mendampingi itu pun gagal saya boleh dikatakan, tapi juga mendoakan.
Kalau mendoakan kan kemungkinan besar gagal kecil ya, karena rutin ya. Setiap hari kita berdoa, jadi didoakan di dalam doa-doa kita. Nah itulah yang membuat semangat untuk terus menekuni bidang itu terjadi. Boleh sharing sedikit sesuatu, sedikit nyimpang. Boleh, silakan. Jadi begini, berdoa itu ternyata tidak gampang. Ya. Sangat sulit, berdoa itu tidak gampang. Dan berdoa itu harus dilatih. Jadi orang tidak bisa mengatakan aku berdoa, tapi tidak pernah melatih, tidak bisa ternyata. Dan itu sudah saya buktikan. Ya. Jadi kalau berdoa pun kita harus melatih diri. Nah salah satu yang mendorong saya, mengencourage saya untuk rutin berdoa itu adalah salah satu khotbah di ruangan ini. Sekitar tahun mungkin 80-an. Ya. Waktu itu mimbarnya masih di sebelah sana. Nah pada waktu itu pendetanya berdoa dengan topik sikap Tuhan Yesus berdoa. Nah ternyata di dalam khotbahnya si Pak Pendeta ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa itu dengan berlutut. Dan setelah saya mendengarkan khotbah itu, saya mempraktekkan bahwa saya berdoa dengan berlutut. Dan ternyata berbeda antara berdoa sambil tiduran, ya, berdoa duduk dan berdoa berlutut itu beda Bapak Ibu. Nah ketika kita berdoa dengan berlutut ternyata kita lebih konsentrasi. Nah sebelum itu saya baca artikel katanya di Amerika itu ada seorang pemilik supermarket. Dia pagi datang masuk ke ruang kerjanya menutup pintu dan berdoa 1 jam. Ya, itu seperti yang dilakukan oleh Ibu Dorothy Max. Dan waktu itu saya juga nggak percaya masa ada orang bisa berdoa sampai 1 jam. Dan ternyata itu bisa. Ya, Bu Dorothy Max berdoanya mungkin lebih dari 1 jam. Dan dengan berlutut itu menolong kita untuk berdoa lebih lama. Ya tapi karena umur ya sekarang tidak berlutut lagi. Bapak Ibu tidak bisa berlutut. Jadi duduk di bangku begitu. Itu kira-kira nyimpang sedikit. Oke, menarik sekali ya Pak. Ternyata baru tahu juga nih kalau misalkan berdoa sambil berlutut dengan sikap yang tepat gitu ya, seperti Tuhan Yesus berdoa, itu ternyata lebih konsentrasi, lebih kusyuk gitu ya Pak, untuk kita bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Nah Pak, mungkin dari pembicaraan kita pada hari ini, ada beberapa jemaat atau mungkin sebagian besar jemaat tertarik nih Pak, untuk bisa melayani seperti yang sudah Pak Ir lakukan. Mau tahu nih Pak, apakah sebetulnya GKI Gunung Sahari menyediakan wadah untuk jemaat bisa melayani dan berkegiatan untuk bisa memberikan tenaga, waktu dan juga dananya gitu untuk dalam bidang pelayanan? Saya kira mesti diawali dengan kesadaran bahwa hidup adalah anugerah. Ya, tidak hanya dilihat sebagai konsep ajaran yang kita dengar sejak muda, tetapi harus diresapi. Bahwa hidup adalah konsep. Begitu kita meresapi seperti yang saya alami tahun 92, maka ada perubahan di dalam hidup itu. Bahwa hidup itu anugerah, karena itu harus direspon dengan kebersyukuran. Nah kebersyukuran itu bagaimana kita merespon, apakah kita cukup mengatakan kepada Tuhan setiap hari aku bersyukur Tuhan, berterima kasih, apakah itu cukup? Ternyata ungkapan itu harus disertai dengan tindakan. Nah tindakannya apa? Nah kalau GKI, Gereja Kristen Indonesia itu kan merumuskan. Rasa kebersyukuran itu bisa disalurkan melalui apa? Pertama dia mengatakan persembahan diri. Yaitu pada saat seseorang dipermandikan, dibaptis. Ya, seperti saya tahun 78, itu persembahan diri. Kemudian ada persembahan lain, persembahan waktu. Semua orang punya waktu yang sama. Ya. Dan bagaimana kita mengelola waktu itu. Kemudian ada persembahan tenaga. Kemudian ada persembahan dana. Jadi gereja GKI Gunsa itu menyediakan fasilitas bagi Bapak Ibu kita semua untuk
menyatakan syukur kita melalui persembahan tadi. Tidak harus persembahan dana, tidak harus. Ada persembahan tadi saya katakan persembahan waktu, persembahan tenaga. Seperti contohnya ini 2 anak muda di samping saya. Ini sebetulnya umur cucu saya ini. Ya, 2 anak muda di sebelah saya ini menyediakan waktu, menyediakan tenaganya. Ya, ikut kegiatan. Ya. Dan itu banyak sekali yang ada di gereja. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa melayani di gereja itu jangan dihitung secara akal, ya, secara pikiran dihitung untung rugi. Kalau dihitung untung rugi, banyak ruginya. Akhirnya kita buat apa ke gereja? Rugi tenaga, rugi waktu, rugi uang, ya. Rugi gegeran sama teman sepelayanan, kesel jadinya, ya. Banyak ruginya. Tetapi ya, kita tidak boleh ngikut itulah seperti tema hari ini ya, ada yang namanya hikmat itu ya. Harus kita melihat secara hikmat. Nah, secara organisasi GKI Gunsa itu memiliki kelompok kerja atau badan pelayanan yang membantu Bapak Ibu untuk menyalurkan rasa kebersyukuran kita semua ya, berupa dana. Itu dapat disampaikan melalui misalnya badan pelayanan diakonia. Badan pelayan yang melayani ya, orang-orang, keluarga-keluarga, warga jemaat, majoritinya keluarga jemaat GKI Gunsa yang berkekurangan. Memberi santunan setiap bulan. Menempatkan mereka di rumah panti-panti warda sehingga mereka hidupnya terpelihara. Nah, kemudian ada lagi badan pelayanan yang mengurusi kesehatan, namanya kelompok kerja Bethesda. Nah, kelompok kerja Bethesda ini terutama adalah membantu warga jemaat yang berkekurangan dengan membayarkan iuran BPJS-nya sehingga waktu sakit ada yang membiayainya. Dan untuk kaum muda itu ada yang namanya kelompok kerja Sadana, santunan dana anak asuh. Nah, Sadana ini kalau pada saat ini itu menyantuni kira-kira 400 anak. 400 anak di mana 280-an itu dari gereja mitra, bukan dari warga sini, gereja lain. Dan biayanya, jadi anggarannya itu mendekati 1 miliar. Dari mana uangnya 1 miliar? Dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu memberikan persembahan bulanan, memberikan persembahan mingguan pada kolekte minggu. Bapak Ibu memberi persembahan syukur dan persembahan-persembahan yang lain. Itu semua dikelola untuk pelayanan kepada orang-orang yang berkekurangan seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya. Apa yang kamu perbuat kepada orang yang paling hina itu seperti kamu perbuat untuk aku, kata Yesus. Jadi itu adalah alasannya. Gereja menyediakan dan semua badan pelayanan itu dikelola secara profesional. Jadi tidak perlu kita khawatir nanti dipersembahkan gereja, ya kabarnya di media itu kan banyak orang-orang gereja nggak jujur ya. Tapi di sini dilakukan secara profesional. Jadi memang betul dikerjakan secara profesional. Dan alangkah baiknya apabila Bapak Ibu juga ikut menyediakan waktu untuk membantu pelayanan itu. Enggak tiap hari. Ada hari-hari tertentu aja. Kalau Sadana saya ingat saya hanya hari Minggu ya. Minggu keberapa begitu. Jadi sebenarnya tidak membuang banyak waktu. Yang dibutuhkan adalah ketersediaan waktu yang Bapak Ibu berikan untuk mereka. Kira-kira gitu ya. Oke, sangat menarik ya Pak. Jadi mungkin bagi para Bapak Ibu jemaat yang tidak bisa atau belum bisa meluangkan tenaga atau waktu, mungkin preferensinya bisa meluangkan persembahan dananya. Tapi kita perlu tahu juga bahwa gereja itu bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi tempat kita untuk bersekutu dan melayani. Bukan begitu Put? Betul sekali Lau. Jadi untuk kita semua ya kembali diingatkan nih Lau, kalau misalnya bergereja itu memang harus ada 3 hal ini, beribadah, bersekutu dan juga melayani. Kalau dari Pak Irwanto sendiri apakah ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada jemaat sebelum kita mengakhiri podcast hari ini? Ya, enggak ada pesan penutup lah. Ada ajakan aja, mari kita
makin meningkatkan kebersyukuran kita. Makin sering kita bersyukur, ternyata dampaknya makin bagus bagi hidup kita, kesehatan kita, dan relasi kita dengan orang lain. Nah, untuk meningkatkan kebersyukuran itu, GKI Gunsa menyediakan sarana-sarana pelayanan yang kita semua bisa mengikutinya atau memberikan persembahan kita melalui GKI Gunsa. Terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Terima Pak kasih, Irwanto. Pak Irwanto. Sangat menginspirasi kita semua ya. Kiranya perbincangan pada hari ini dapat menjadi berkat. Dan bukan hanya menjadi berkat ya Lau, tetapi bisa menjadi langkah ke depan bagi kita semua. Betul, dan bukan jadi inspirasi doang ya Put. Betul. Oleh karena itu di sini saya Putri, Dan saya Laura. kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Selamat siang saudara-saudara. Ya, di siang hari ini kita semua boleh berkumpul, kita boleh tadi juga mendengarkan podcast dengan tema kita hari ini. Tadi apa temanya? Itu dia, pengorbanan hikmat dan akal budi, yaitu tema besarnya pengorbanan yang memberi hidup. Ya saudara-saudara, ini akan menjadi pembahasan kita. Kita bersyukur ketika tadi di bagian awal juga Pak Irwanto sempat menyampaikan sebuah konsep yang luar biasa, prinsip hidup yang luar biasa, bahwa hidup adalah anugerah. Kalau hidup adalah kesempatan, ntar jadi lagu Bapak Ibu ya. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Dan itu adalah hal yang membuat juga seorang Pak Irwanto bisa melakukan banyak hal. Bisa membantu generasi-generasi muda, anak-anak muda. Membawa orang-orang juga bisa melihat pelayanan-pelayanan yang nyata di dalam diri Pak Irwanto. Dan inilah hal yang bisa menjadi sebuah bentuk pengorbanan akal budi dan hikmat. Yaitu ketika memakai akal budi kita, memakai hikmat yang ada. Yang itu juga didasarkan pada takut akan Tuhan demi kehidupan bagi sama. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin terasa sedikit agak gerah Bapak Ibu ya. Mungkin di dalam ruangan ini aja tadi kayaknya ada ngipas-ngipas. Karena udara di luar begitu panas Bapak Ibu. Dan katanya burung itu kalau misalkan lagi musim dingin dia akan terbang ke tempat yang musim hangat. Ada yang tahu kenapa burung terbang dari tempat musim dingin ke tempat musim hangat? Meskipun jaraknya jauh tapi mereka tetap terbang dari tempat misalkan terbang dari Eropa yang lagi dingin tiba-tiba dia di Asia lagi udaranya lagi hangat, lagi tropis. Burung-burung akan terbang biasanya ke musim panas. Ada yang tahu kenapa? Ya? Kedinginan, iya. Kenapa dia terbang? Soalnya kalau jalan kejauhan Bapak Ibu. Apalagi tiket pesawat juga lagi mahal nih di musim-musim lebaran ini. Jadi kayaknya lebih mending terbang aja deh. Ya Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan tadi, rasa-rasanya butuh hikmat atau butuh akal budi? Kita kadang-kadang bingung apa itu hikmat, apa itu akal budi. Karena itu kita lihat di Alkitab, menurut Alkitab itu apa? Di dalam Ayub 28 ayat 28, firman Tuhan berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Jadi hikmat itu adalah tindakan atau mengapa, sementara akal budi itu adalah bicara tentang bagaimana. Mengapa saya harus menjauhi kejahatan? Ya karena saya harus takut akan Tuhan. Saya harus taat, saya harus tunduk akan Tuhan. Itulah hikmat. Dan akal budi itu bicara tentang bagaimana. Bagaimana untuk menunjukkan saya takut akan Tuhan. Bagaimana cara menunjukkan saya adalah orang yang percaya sama Tuhan. Ya caranya menjauhi kejahatan. Jadi kalau misalkan bisa dipermudah, akal budi itu adalah logika yang mencari cara bagaimana melakukannya. Sementara hikmat adalah suara batin yang menyadarkan mengapa kita melakukannya. Dan bicara tentang hikmat seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita
Yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan sebuah pengorbanan di dalam hikmat yang ia miliki. Di saat para imam kepala, tua-tua Yahudi mempertanyakan kuasa Tuhan Yesus justru menunjukkan hikmatnya di dalam ayat 24. Ketika dikatakan oleh atau dituliskan oleh Matius, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya, aku akan mengatakan juga kepadamu. Dengan hikmatnya, Tuhan Yesus tidak reaktif. Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan dari para imam kepala. Kuasa siapa itu? Kalau misalkan Tuhan Yesus reaktif, mungkin aja Tuhan Yesus berkata, yaitu adalah kuasa saya kan Tuhan. Saya bisa langsung menunjukkan bahwa saya ini adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak reaktif. Dia justru mengajak orang-orang di sekelilingnya lebih reflektif. Lebih ngaca, lebih melihat dalam dirinya. Dan itulah yang membuat kenapa Tuhan Yesus mempertanyakan kembali ke para imam kepala. Supaya imam kepala, orang-orang itu yang mempertanyakan tadi, mereka sendiri yang mengetahui dan mencari dan menemukan kebenaran itu. Pengorbanan hikmat yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika ia tidak berusaha untuk membenarkan dirinya atau terlihat benar atau memaksakan, memenangkan argumen. Tapi ketika ia berusaha, yang lebih utama adalah kebenaran Allah yang terlihat. Kerajaan Allah yang nyata. Itulah yang membuat bicara tentang hikmat kadang-kadang juga butuh pengorbanan. Kadang-kadang kita diajak untuk mengalah supaya kebenaran Allah yang terlihat. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Kita juga bisa melihat salah satu contohnya di dalam seorang Nelson Mandela. Nelson Mandela saat baru menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan, banyak pendukungnya, kelompok Afrika Selatan yang berkulit hitam, mereka meminta supaya Nelson Mandela sebagai presiden ayo balas dendam ke mereka yang kulit putih. Kulit putih sudah menindas, kulit putih sudah jahat kepada kita, balas mereka. Tapi Nelson Mandela berkata, jika kita membalas, kita hanya akan menghancurkan negara ini. Dari sini kita bisa menangkap sebuah pengorbanan di balik hikmat. Di mana ketika bicara tentang hikmat kita diajak untuk tidak reaktif terhadap ancaman masa kini, terhadap luka masa lalu kita pernah dilukain, masa kini mungkin kita sedang ditekan, tapi kita diajak untuk berefleksi, reflektif terhadap masa depan. Kalau saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Akan hancur atau terbangun? Dan Nelson Mandela, Tuhan Yesus memilih untuk membangun masa depan. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang hikmat ini juga adalah satu hal yang membawa akal budi tidak sekedar menghitung untung dan rugi. Dalam bacaan kita, para imam kepala hanya fokus pada untung rugi. Mereka memikirkan, kalau saya jawab dengan kuasa dari surga, kalau saya jawab dengan kuasa dari manusia, mereka menghitung untung ruginya seperti apa. Semuanya dihitung untuk menjaga reputasi mereka. Supaya mereka tetap terlihat sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, yang sebenarnya tidak selalu demikian. Namun ketika kita bicara tentang pengorbanan hikmat ini dimulai dari takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan demikian, dilanjutkan juga, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat ini menjelaskan bahwa hikmat tidak dimulai dari perhitungan di kepala kita. Kalau kita untung berarti kita adalah orang yang berhikmat. Kalau kita rugi berarti kita adalah orang yang tidak berhikmat. Kalau kita menang, kalau kita adalah orang yang berhikmat. Kalau kita kalah, kita adalah orang yang tidak berhikmat. Hikmat tidak dimulai dari menang kalah, untung rugi, banyak sedikit, kuat lemah. Tapi hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Bisa saja Tuhan bawa kita pada kalahan, tapi kalau semuanya dimulai dengan takut akan Tuhan, itulah hikmat. Bisa saja Tuhan bawa kita semakin berhasil. Tapi kalau tidak ada hikmat, yang ada semua hanyalah kerugian. Membuat kita semakin hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara, bicara tentang hikmat adalah salah satu alasan, salah satu dasar utama yang membuat akal budi kita bisa membangun masa depan. Ya Bapak Ibu Saudara, sedikit pusing di siang hari ini ya.
Soal di depan ini buat yang tadi sudah sempat kebaktian mungkin disimpan dulu jawabannya. Soal di depan ini salah atau benar? Salah. Sebagian besar kita, saya pun juga ketika membuatnya, saya merasa kok saya salah bikin soal ya. Tapi ternyata soal ini bisa menjadi benar Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya adalah, coba kita kupas. Akar dari 9 itu berapa? 3-nya itu plus atau minus? Plus, bisa nggak akar 9 adalah minus 3? Bisa. Jadi soal ini menjadi benar kalau kita melihat akar 9 adalah minus 3. Yang ingin saya sampaikan apa? Saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang sesuatu yang terlihat tidak logis di awal, sesuatu yang terlihat salah di awal, kalau kita mau tekun, kalau kita mau mendasarkan pada suatu hal yang benar, kalau kita mau menangkap bahwa ini adalah hal yang benar kok, kita akan menemukan caranya. Begitu juga dengan hikmat. Bagi orang dunia, bagi banyak orang mungkin menganggap pelayanan itu adalah sesuatu yang tidak logis, salah, rugi. Waktu terbuang, teman bisa jadi hilang, berantem sana sini, nggak disukain orang sana sini. Tapi kalau kita tahu dasar kita adalah takut akan Tuhan, itu adalah kebenaran yang kita pegang, kita juga akan dibukakan cara-cara yang benar itu seperti apa. Cara-cara menuju kebenaran itu seperti apa. Hingga pada akhirnya sesuatu yang terlihat tidak logis akan menemukan jawabannya di dalam kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengorbanan akal budi adalah kesediaan menundukkan logika hitung-hitungan di bawah ketaatan pada kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, hikmat dan akal budi juga mengajak kita untuk meneruskan generasi ke generasi. Tidak hanya menyimpan demi kenyamanan pribadi. Di bagian akhir bacaan kita terlihat sebuah ironi di mana para imam kepala dan tua-tua Yahudi, mereka adalah orang yang sangat pintar, akal budinya sangat tajam, jelas. Tapi apakah hikmat mereka mendalam? Tidak. Para imam memilih jawaban, kami tidak tahu. Hanya untuk mencari aman, hanya untuk mencari reputasi, hanya untuk menjaga kenyamanan mereka. Dan disinilah bahwa kita bisa melihat bagaimana para imam kepala dan tua-tua Yahudi menggambarkan sebuah akal budi yang tajam untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi lupa akan hikmat Tuhan yang kalau bicara tentang Tuhan pasti akan berusaha untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Saudara-saudara bayangkan kalau misalkan pada saat itu para imam kepala dan juga tua-tua Yahudi mereka mengatakan hal yang benar. Ketika mereka bertanya dengan kuasa apakah, lalu Tuhan Yesus bertanya balik, baptisan Yohanes itu dari mana? Lalu kemudian mereka yang sudah tahu kebenarannya mereka mengatakan, yaitu adalah dari surga. Atau mungkin mengatakan yang tidak benar sekalipun ketika mereka mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang nyata, orang-orang justru akan percaya akan Tuhan Yesus. Ketika mereka mengatakan ya baptisan Yohanes adalah dari surga, banyak orang akan mengenal Allah. Tapi sayangnya karena mereka menjawab kami tidak tahu, orang-orang generasi-generasi di bawahnya jadi gak kenal siapa Tuhan Yesus. Generasi-generasi di bawahnya jadi mencari, mengejar pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Menganggap Tuhan Yesus adalah aliran sesat. Karena salah satu penyebabnya adalah di peristiwa ini. Mereka mengatakan kami tidak tahu. Mereka, para imam seakan-akan sedang mencuri masa depan generasi selanjutnya. Untuk bisa mengenal Allah, hidup dalam kebenaran Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana ketika akal budi hanya untuk kepentingan pribadi, hikmat takkan membawa orang mengenal Sang Ilahi. Namun sebaliknya, ketika akal budi mau diarahkan oleh hikmat, generasi selanjutnya akan melihat kebenaran Allah yang terasa begitu nikmat. Ketika kita mau dituntun, kita mau tunduk, kita mau taat, kita mau takut akan Allah, kita akan melihat bahwa yang namanya kebenaran Allah berat memang, tapi sesuatu yang nikmat.
sesuatu yang bisa kita enjoy, sesuatu yang bisa kita jalani karena Tuhan bersama dengan kita. Sesuatu yang mungkin tidak mudah tapi pasti bisa. Sesuatu yang kadang aja terasa berat tapi sedikit-sedikit terselesaikan. Dan inilah yang terjadi ketika pengorbanan didasarkan pada hikmat dan akal budi. Akal budi dan hikmat menyatu, tidak terpisah, akal budi tidak berjalan dengan sendirinya, tapi mau tunduk di bawah ketaatan pada Allah, dan itulah yang membawa pada pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika kita bicara tentang akal budi, pikiran, salah satu metode yang seringkali kita gunakan untuk menganalisis itu adalah SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Tapi saya mau mengajak kita semua bukan untuk menganalisis strength kita apa hingga ancaman kita apa, bukan. Saya ingin kita menganalisis satu-satu SWOT. Tujuannya adalah supaya kita bisa semakin melihat akal budi yang Tuhan kasih itu sangat berguna. Tuhan ngasih kita segala sesuatu itu sangat bermanfaat, adalah modal. Dan tujuannya adalah untuk membawa generasi-generasi yang akan datang bisa semakin mengenal Tuhan dengan akal budi yang terus semakin tajam. Apa itu SWOT? S-nya itu adalah sudah banyak ya yang Tuhan berikan. Kita kadang-kadang mungkin gak sadar. Tuhan, saya pengen melayani, Tuhan saya pengen berbagi, saya ingin memberikan diri saya, tapi saya gak punya apa-apa. Karena itu saya ingin kita untuk menyadari S yang pertama-tama, sadari strength yang Tuhan kasih, modal yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan sudah kasih banyak buat kita, kepintaran kah, kerajinan kah, keuletan kah, kesehatan, kekuatan. Sadari dulu strength yang Tuhan kasih. Lalu kemudian masuk ke weakness. Kita sadari kelemahan kita. Wah, ternyata saya masih titik-titik. Mungkin titik-titiknya itu adalah ternyata saya masih egois Tuhan. Ternyata saya masih bimbang Tuhan. Ternyata saya masih takut Tuhan. Wah, ternyata saya masih belum mampu Tuhan. Sadari kelemahan kita. Dengan kelemahan yang ada, yang kita serahkan pada Tuhan, disitulah terbuka opportunity. Oh iya, ada banyak peluang untuk melayani. Kita diajak untuk menghitung dan mencari peluang-peluang, pintu-pintu yang Tuhan kasih untuk membawa generasi-generasi orang-orang di sekeliling kita melihat hikmat, melihat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saya punya modal ini Tuhan, tapi saya juga punya weakness ini Tuhan. Kira-kira apa Tuhan? Oh iya, banyak peluang ya. Mungkin peluangnya ini, mungkin peluangnya itu, begini, begitu. Paling tidak dengan bagian O ini, lihatlah masih ada peluang yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Dan bagian yang terakhir T, threat, ancaman, tantangan. Semua tantangan itu nyata, tapi Tuhan pasti memperlengkapi. Di bagian T ini kita diajak untuk secara sadar menyadari mengikut Tuhan enggak mudah, ada ancaman, ada salibnya. Sadari setiap ancaman yang ada, sadari setiap tantangan yang ada. Tapi setelah sadar akan tantangan yang ada, sadar juga masih ada Tuhan juga yang ada. Tuhan pasti memperlengkapi. Jadi saudara-saudara, setiap akal gunakanlah budi. Bukan hanya menghitung untung rugi. Pakailah setiap perhitungan untuk semakin diarahkan oleh hikmat Tuhan. Saat dunia sibuk menghitung rugi dan laba, logika sering terjebak dalam ruang hampa. Mencari aman dengan dalih tidak tahu, padahal hikmat memanggil untuk maju. Akal budi bukan sekedar hitungan angka, tapi ketaatan yang melampaui prasangka. Beragam usaha menghasilkan positif, mungkin negatif, namun pengorbanan membawa akal budi semakin kreatif. Jangan biarkan ego mengunci pintu kebenaran, membawa generasi tersesat dan kehilangan. Tundukkan kalkulator di bawah kaki Kristus agar kasih yang memberi hidup tidak terputus.
Maka saudara-saudara, mari gunakanlah hikmat untuk membuka masa depan, menghasilkan hikmat tersebar, tak tersimpan. Pakailah setiap akal budi yang diarahkan oleh hikmat Tuhan, hingga persembahan diri dipakai menyediakan kebutuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memakai kita, memperlengkapi kita dengan hikmat-Nya, memperlengkapi kita dengan ketaatan, takut akan Dia, sehingga akal budi yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, juga senantiasa kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyaksikan tayangan aksi kasih Paskah. Gereja mula-mula menjadi gereja yang bertumbuh, disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang yang mengaku percaya, karena mereka hidup dalam persekutuan. Yang kuat menopang yang lemah, yang berkelebihan memberdayakan mereka yang berkekurangan, dan menghidupi firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 9 ayat 19, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya harapan orang sengsara lenyap. Tugas pelayanan untuk memperhatikan mereka yang lemah dan berkekurangan, tidak memiliki aset yang berharga, tidak ada keluarga yang sanggup membantu,
dan tidak memiliki sanak saudara diemban oleh badan pelayanan yang bernama Kelompok Kerja Diakonia. Bantuan yang disiapkan oleh Kelker Diakonia dapat berupa bantuan uang untuk membeli sembako, bantuan modal untuk usaha kecil, bantuan untuk biaya selama tinggal di panti warda, bantuan penunjang manakala sedang dirawat di rumah sakit menggunakan BPJS, dan bantuan lainnya yang sudah ditetapkan dalam pelayanan Kelker Diakonia. Kelker Diakonia turut membiayai anggota Diakonia yang tinggal di beberapa panti warda, di antaranya Panti Warda Hana dan Panti Warda Muara Kasih. Selain bantuan finansial, Kelker Diakonia menyelenggarakan persekutuan sekali setiap bulan dan juga menyelenggarakan retret setahun sekali, sehingga iman mereka dapat diteguhkan dan mereka memiliki komunitas yang saling menguatkan dan menghibur. Aksi Kasih Prapaskah kelima akan mengalokasikan dana sebesar 250 juta rupiah untuk menopang pelayanan Kelker Diakonia GKI Gunung Sahari. Kira-kira sepertiga anggaran Kelker Diakonia selama 1 tahun pelayanan. Persembahan Aksi Kasih Paskah 2026 dapat diberikan melalui virtual account, transfer rekening BCA dengan berita Aksi Kasih Paskah 2026 atau persembahan dalam amplop Aksi Kasih. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, "Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban demikianlah yang berkenan kepada Allah." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ketika Engkau masih menyapa kami di siang hari ini dengan firman-Mu. Firman yang boleh menguatkan kami, firman yang boleh menyadarkan kami bahwa akal budi telah Engkau berikan, dan biarlah setiap apa yang boleh terjadi di dalam pikiran kami semuanya dituntun atau diarahkan oleh hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah ketaatan kami kepada Engkau bisa yang menjadi utama dalam apapun yang boleh kami putuskan, kami pikirkan, kami laksanakan. Sekalipun ya Bapak kadang-kadang akal budi atau mungkin diri kami membawa kami untuk mementingkan diri kami. Namun biarlah kami bisa semakin terus dikuasai oleh Engkau ya Tuhan. Bapak, biarlah kami juga boleh membuka jalan bagi orang-orang sekeliling kami, generasi-generasi selanjutnya, untuk bisa terus melihat Engkau, menyadari hikmat di dalam Engkau, Yesus Kristus, melalui setiap tindakan kami ya Bapa. Dan biarlah kami juga boleh Engkau pakai untuk melihat peluang-peluang dalam melayani, dalam bagikan hikmat ini ya Bapa, sehingga banyak orang boleh semakin menyadari kebenaran yang hidup, kebenaran yang nyata di dalam firman-Mu, di dalam Alkitab yang menjadi kitab suci kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk siap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh bergumul bersama dengan kami, sehingga apapun masalah yang ada tidak membawa kami lupa, ragu, jauh daripada Engkau, namun membawa kami untuk semakin melihat kebaikan yang terus Engkau nyatakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk masa raya Paskah, dalam siap minggu-minggu Prapaskah, hingga nanti juga mulai masuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh menyertai agar kami semua dapat menghayati pengorbanan-Mu. Pengorbanan yang bawa kami menjadi hidup. Dan biarlah kami juga boleh semakin mampu untuk meneladani hidup kami yang kami berikan, pengorbanan yang kami berikan bagi sama kami untuk membawa kehidupan seperti yang telah Engkau tunjukkan bagi kami. Bapa di sorga, biarlah Engkau juga boleh menyertai para panitia, berikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan di dalam apapun yang mereka rancangkan. Dan biarlah semua yang mereka lakukan didasari dengan sukacita, kasih, yang membawa mereka juga semakin rindu lagi untuk terus melayani Engkau. Dan biarlah Engkau Tuhan yang boleh menuntun langkah para panitia di dalam mempersiapkan rangkaian-rangkaian Paskah selanjutnya. Bapak, kami juga berdoa untuk dunia kami ya Bapak, dengan perang di sana sini, konflik yang terjadi,
yang kami rasa kok rasanya tidak selesai-selesai. Namun biarlah Engkau Tuhan boleh menuntun para pemimpin dunia, bangsa-bangsa, untuk memiliki hati yang mau mengupayakan kesejahteraan bagi banyak orang, yang tidak hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Dan biarlah Engkau Tuhan yang boleh membawa dunia kami semakin dipenuhi oleh perdamaian-Mu. Dan juga dengan segala konflik-konflik yang penuh dengan atau syarat dengan ketidakadilan, syarat dengan penindasan, pengambilan keuntungan yang membuat penderitaan, kiranya Engkau Tuhan yang boleh menjauhkan dunia kami, bangsa kami dari hal-hal demikian. Dan pakailah kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi agen-Mu yang menyatakan kebenaran-Mu. Sehingga suara-suara kebenaran itu boleh semakin terdengar ya Bapa di tengah dunia kami. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan setiap kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami, apapun yang kami sedang jalani, studi kami juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan harta-Mu, dengan buah sulung dari hasil tanah-Mu. Maka lumbung-lumbung-Mu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.
dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur menjadi anak-Mu Tuhan. Kalau karena pengorbanan Yesus di kayu salib kami boleh hidup hingga saat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Anugerah kehidupan, kesehatan dan semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Biarlah kami juga para majelis jemaat boleh mempergunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu dengan hikmat, akal budi dan marifat yang semua berasal daripada Engkau. Biarlah kami juga mendoakan orang-orang yang sudah memberi maupun yang tidak memberi. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat anugerah yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mengharapkan bahwa kami boleh memberikan persembahan yang hidup bagi jiwa kami, diri kami, bagi sesama kami, seperti yang Kau ajarkan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan penebus hidup kami. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan ibadah dalam keseharian kita dengan persembahan-persembahan yang menyenangkan hati Allah. Gelora kehidupan, waktu dan kehadiran, tenaga dan kekuatan, serta hikmat dan akal budi, baik atau tidak baik waktunya, bahkan ketika ombak kehidupan menderu sekalipun. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi.
Taufanlah ku di dekat Bapa Surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di Taufanlah ku di dekat Bapa Surgawi terus menjagaku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit loh dan mengajak kita semua untuk bersukacita bersama. Jangan lupa hadir pada ibadah di hari Jumat 3 April dan Minggu 5 April 2026 jam 8 pagi. Sampai jumpa.